Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwanifiddin, pada malam ini kita akan memulai fasal yang pertama, jama' aqsa'il musallin fi thiyabihim wa satri awratihim fi shalah. Kumpulan kesalahan orang yang salat dalam hal pakaian dan menutup aurat di dalam salat. Dalam fasal ini ada beberapa poin. Pertama akan disampaikan tamhid, pengantar. Kemudian akan dibahas di dalam fasal ini as-salatu fi thiyab al-haziqah allati tasiful aurah. Salat dengan pakaian, dengan mengenakan pakaian yang sempit hingga membentuk aurat. Kemudian as-salatu fi thiyabir raqiqah asy-syaffafa. Salat dengan memakai pakaian yang tipis dan transparan. Kemudian as-salat wal aurah maksyufah. Salat dengan atau dalam keadaan aurat terbuka atau tersingkap. Maksyufah, tersingkap. Kemudian salatu musbilil izar. Salat orang yang musbil pakaiannya. Kemudian tatlu saub wa talassum fi shalah. Mengenai menutup mulut dan menjuntaikan pakaian di dalam salat akan dibahas di sini. Larangan menutup bagian mulut ataupun menutup mulut di dalam salat dengan memakai cadar ataupun sejenisnya. Kemudian akan dibahas juga kafus saubi lis salati wa tasmiruhu. Menyingsingkan pakaian di dalam salat, yaitu lengan pakaian. Akan dibahas juga nanti mengenai menyingsingkan celana. Kemudian salatul maksyufil atiqain. Salat dengan kedua pundak terbuka. Kemudian as-salatu fi thawbil ladzi alaihi surah. Salat dengan memakai pakaian yang bergambar. Kemudian as-salatu fi thawbil mu'asfar. Salat dengan mengenakan pakaian yang dicelup mu'asfar. Kemudian terakhir salat maksyufur ra'si. Salat dalam keadaan kepala terbuka, yaitu tanpa mengenakan penutup kepala. Nah, itulah pembahasan yang berkaitan dengan pakaian dan menutup aurat di dalam salat. Ikhwan fillah, sebenarnya alangkah baiknya ya. Ini usulan yang bagus untuk penulis, yaitu Syekh Masyhur. Seandainya beliau memulainya dengan kesalahan orang-orang dalam hal wudu. Karena wudu juga syarat salat sebagaimana menutup aurat juga syarat salat. Karena kita lihat masih banyak kaum muslimin yang salah wudunya, yang keliru di dalam hal wudu. Yang mana kekeliruan di dalam wudu ini bisa juga berpengaruh pada ibadah salat. Sebagaimana halnya kesalahan di dalam menutup aurat bisa berpengaruh pada keabsahan salat. Namun demikian, beliau memulainya dengan masalah menutup aurat dan tidak menyinggung tentang kesalahan orang-orang yang berwudu. Kita mengira mungkin beliau
akan membahas hal itu di satu buku terpisah, ya, kumpulan kesalahan orang-orang yang berwudu. Tapi sampai sekarang itu belum muncul buku yang seperti itu. Padahal kita katakan sekali lagi, kebutuhan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang manusia, khususnya kaum muslimin pada saat berwudu, itu sangat penting, ya, itu sangat penting. Apalagi sekarang ini kaum muslimin banyak yang mengerjakan wudu tanpa didasari oleh ilmu. Ada keinginan juga untuk mengumpulkan ataupun menyebutkan ataupun menulis tentang kesalahan-kesalahan orang-orang yang berwudu, tapi itu mungkin pada kita katakan kalau ada waktu dan kesempatan kita bisa menulisnya. Baik. Tapi tidak mengapa, itu tidak mengurangi kesempurnaan ataupun kelayakan buku ini, ya, walaupun beliau memulainya dengan masalah kesalahan dalam hal menutup aurat. Baik, tamhid yang pertama adalah pengantar. Akhraja Muslim fi sahihihi bi sanadihi ila Abi Utsman An-Nahdi. Imam Muslim mengeluarkan satu riwayat dengan sanadnya kepada Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi ini seorang tabi'i, bahagian menggolongkannya beliau adalah mukhadram. Kataba ilaina Umar wa nahnu bi Azerbaijan. Umar menulis kepada kami sebuah surat ketika itu kami berada di Azerbaijan. Azerbaijan sekarang sudah merdeka dan menjadi satu negara yang berdiri sendiri, negara Azerbaijan. Itu wilayah di Rusia Selatan sekarang ini, ya. Baik. Yang isinya adalah, ya Utbah ibn Farqad, innahu laysa min kaddika wala min kaddi abik wala min kaddi ummik. Ya Utbah bin Farqad, sesungguhnya jabatan itu ataupun harta itu bukanlah hasil jerih payah ibumu atau ayahmu, bukan jerih payahmu, dan bukan juga hasil jerih payah ayahmu, dan juga bukan hasil jerih payah ibumu. Apa yang kau dapatkan dari kepemimpinan berupa pajak dan seterusnya, zakat, baitul mal yang penuh dengan harta, itu bukanlah hasil usahamu, hasil peras keringatmu, bukan juga hasil peras keringat ayahmu dan ibumu. Fa'asbi'il muslimina fi rihalihim, maka buatlah kaum muslimin kenyang di rumah-rumah mereka. Ini pesan, ya, waktu itu Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin dan Utbah bin Farqad waktu itu adalah gubernur di sana, di Azerbaijan. Maka buatlah kaum muslimin kenyang di rumah-rumah ataupun di kediaman-kediaman mereka. Mimma tasba'u minhu fi rahlik, sebagaimana engkau kenyang dengan makanan-makanan di tempat tinggalmu, di kediamanmu, yaitu berbagi. Sebagaimana kamu menikmati hasil dari baitul mal itu, maka bagikanlah juga kepada kaum muslimin. Nah, ini merupakan perhatian Umar bin Khattab kepada pegawai-pegawainya, ya, anak buahnya, pekerja-pekerjanya, ya, termasuk diantaranya adalah para gubernur yang beliau tunjuk, agar bertakwa kepada Allah terhadap kaum muslimin, tidak mengkorupsi harta baitul mal dan membagi-bagikannya menurut kebutuhan kepada kaum muslimin. Mimma tasba'u minhu fi rahlik, bagaimana engkau kenyang dengan makanan itu di tempatmu atau di rumah. Wa iyyakum wa tana'um, dan hindarilah sikap hidup bermegah-megahan. Wa zayyi ahli syirki, dan model pakaian ahli syirki. Walabusil harir, dan hindari juga mengenakan pakaian sutra. Jadi di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama adalah perintah untuk membagi-bagi harta baitul mal menurut kebutuhan kaum muslimin. Yang kedua adalah menghindari hidup bermegah-megahan.
kemudian menghindari tasabbuh bil musyrikin, yaitu menyerupai orang-orang musyrik, dan larangan mengenakan pakaian al-harir, yaitu pakaian sutra. Adapun pakaian sutra ini tentunya ada hadis yang melarang hal itu bagi kaum pria dari kalangan kaum muslimin. Wajah fi Musnad Ali bin Ja'ad. Jadi di sini poin yang ingin dipetik oleh penulis adalah waziyyi ahli syirk dan model pakaian, model penampilan dari ahli syirk, yaitu kaum musyrikin, yaitu larangan tasabbuh bil musyrikin. Itu poin yang hendak diambil dari penulisan surat Umar bin Khattab ini. Wajah fi Musnad Ali bin Ja'ad, dan dalam Musnad Ali bin Ja'ad beliau mengatakan fa'taziru wartadu wanza'ilu wa alqul khifaf wa alqus sarawil wa sarawilat wa alaikum bilibas abikum Ismail wa iyyakum wa tanahum wa ziyyil ajam. Beliau mengatakan bersarunglah dan pakailah selendang, rida, wartadau, yaitu pakailah selendang, wanza'ilu, dan pakailah an-na'al, yaitu sandal ataupun alas kaki, wa alqul khifaf wa alqus sarawilat, dan buanglah atau lepaskanlah khifaf dan lepaskanlah sarawilat, yaitu celana, yaitu jangan pakai celana. Wa alaikum bilibasi abikum Ismail, hendaklah kamu memakai pakaian bapak kamu Ismail. Wa iyyakum wa tana'um wa zayyil ajam. Ini penukilan dari Umar juga dalam riwayat yang lain di dalam Musnad Ali bin Ja'ad. Dan hindarilah sikap hidup bermegah-megahan, yaitu tana'um wa zayyil ajam, dan model pakaian orang-orang ajam, yaitu orang-orang non-Arab. Demikian juga Waqi' dan Hannad di dalam kitab Az-Zuhud dari Ibnu Mas'ud mengatakan la yusbihu zayyu zayya hatta tusbihu al-qulubul quluba. Tidaklah satu model itu ditiru melainkan hati akan saling berhampiran. Tasabbuh al-qulub bil qulub artinya hati akan saling berhampiran, artinya berdekatan. Yaitu apabila kita mendekati ataupun meniru satu model, maka otomatis hati kita juga akan dekat ya kepada yang memiliki model tersebut. Hati akan terkait kepadanya. Misalnya kita meniru orang-orang musyrik, orang-orang majusi, model mereka, gaya mereka, maka otomatis hati kita juga akan terkait dan dekat kepada mereka. Wa kalam Abdullah bin Mas'ud ma'khudun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dan perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Tashabbuh bi ghairina atau bi ghairil muslimin hukumnya berbeda-beda. Ada yang sampai kepada derajat haram apabila tasabbuh itu pada perkara-perkara yang menyangkut ibadah, akidah, ibadah dan ritual mereka. Dan ada yang sampai hanya kepada derajat makruh, yaitu tidak sampai kepada derajat haram. Yaitu apabila itu tidak berkaitan dengan apa? Dengan ibadah dan ritual mereka, tidak menyangkut akidah mereka. Demikian kondisi rahimahullah. Walihada amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ra'iyatahu ayyul khifaf wasarawilah. Oleh karena itulah Umar bin Khattab menyuruh atau memerintahkan rakyat-rakyatnya ataupun rakyatnya agar melepas khuf dan sarawilah. Kama amarahum bidzalika min nafusil Arab wa adati. Bagaimana beliau menyuruh mereka untuk mengenakan pakaian Arab dan adat kebiasaan mereka. Adat kebiasaan mereka. Liyuhafizu ala musaqqafatihi fala yabda'u bil a'ajib.
Tujuannya adalah agar menjaga identitas mereka sebagai orang Arab dan sebagai kaum muslimin dan tidak terdesak dan terseret arus model-model dari orang-orang Ajam, yaitu orang-orang Arab. Pada saat itu bangsa Ajam yang paling besar adalah bangsa Persia dan bangsa Romawi. Demikian. Wa inna fi tashabbuhi afradi ummati nabi a'daihim fil libas wa ghairihi dalilan ala tu'fi iltizamihim wa sulukihim. Beliau mengatakan di sini perkataan penulis, sesungguhnya perbuatan meniru musuh-musuh Islam yang dilakukan oleh sebahagian orang di kalangan umat ini, meniru musuh-musuh mereka di dalam hal pakaian dan dalam hal-hal yang lainnya, dalam perkara-perkara lainnya, itu merupakan dalil, itu merupakan bukti, itu merupakan indikasi ala du'fi iltizami wa suluki, lemahnya iltizam mereka, ketaatan mereka, keteguhan mereka, istiqomah mereka, dan suluki, akhlak mereka, perilaku mereka. Wa annahum musabuna bida'is talawun wa tamarrud. Bahwasanya mereka terkena penyakit yang namanya penyakit suka latah, suka melatih penyakit, meniru dan melatih. Sampai dalam hal meniru dan melatahi musuh-musuh mereka di dalam model-model mereka. Nabi tadi mengatakan man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Wa anna siratuhum mutakhallala la qarara laha, dan bahwasanya perilaku mereka itu mutakhallala, terdapat kegoncangan di dalamnya, tidak bisa teguh dan tidak bisa istiqamah di atasnya. Wa annaha kamadatin sa'ilah, seperti benda cair yang bergerak, musta'iddah lil intihar fi kulli qalbin fi kulli hil, siap untuk mencair ataupun siap untuk menguap kapan saja dan di mana saja. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi umat ini apabila mereka meniru musuh-musuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, laqad tabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Wa fawqa hadha fa inna hadha naw' min at-tasabbuh fi'lah sani'ah. Dan lebih dari itu, kata beliau, jenis tasabbuh seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela, fi'lah sani'ah. Mata duha kama rajulin yunsibu nafsahu ila ghairi abi. Perumpamaannya adalah seperti seseorang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Orang yang hidup lalu dia menisbatkan kepada guling. Orang lain akan ketawa dengan pengakuannya. Si negro tadi mengaku saya ini bule, maka orang-orang akan ketawa dengan pengakuannya tersebut. Nah, itulah dia perumpamaannya. Seperti seorang laki-laki yang menisbatkan diri mereka kepada selain bapaknya. Dan dapat kita lihat juga kejanggalan dan keanehan, keganjilan. Bahkan kita katakan satu kepandiran, kebodohan. Sebahagian orang dari kalangan umat ini yang meniru-niru orang-orang kafir. Bagaimana penampilan mereka? Mata dibiru-birukan kan begitu Kemudian gaya juga dibiru dan lain sebagainya. Yang itu merupakan suatu perbuatan yang tercela dan tidak baik dan buruk. Walladzina yaslukuna hadzal maslak wa hadzal sabil lahum minal ummah allati wulidu fiha. Orang-orang yang melakukan seperti itu atau memilih jalan seperti itu, mereka ini lahum minal ummah allati wulidu fiha. Mereka bukan berasal dari umat ini. Mereka tidak mau melebur diri dan mengaku sebagai bagian dari umat ini. Bahkan mereka akan gengsi jika mengaku sebagai kaum muslimin. Wala minal ummati allati yuhibbuna an yu'addu minha. Bahkan bagi umat yang mereka tiru itu juga tidak menerima keberadaan mereka, eksistensi mereka. Mereka bukan berasal dari berasal atau berada di tengah-tengah umat ini, dan tidak juga berasal dari umat yang mereka sukai, yang mereka gandrungi, yang mereka ingin agar terhitung dari golongan tersebut.
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, la ilaha illa wa la ilaha illa. Tidak kepada mereka dan tidak juga kepada yang lain. Tidak kepada orang kafir, tidak kepada orang muslim. Allah wa iyyakum. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap sebahagian orang yang suka meniru-niru ya, gaya ataupun kebiasaan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir atau orang-orang barat ya, westernisasi sekarang ini, di mana orang-orang meniru gaya-gaya barat ya, yang mana kalau kita lihat lucu ya, tidak ya, bisa dikatakan sebagai orang barat dan juga telah melepas identitasnya sebagai seorang muslim ya, jadi tangguh. Waqat yuqal ya, dan juga pernah dikatakan lima lam yuqawim al-ulama al-muslimin hadhihi al-adat qabla al-ihali amriha. Mungkin ada yang mengatakan mengapa para ulama kaum muslimin ya tidak melawan adat-adat seperti ini ya sebelum masalahnya menjadi besar. Ya, ini muncul ya dibawa oleh kita dikenal dengan sebutan generasi kaum muda. Mereka datang dengan jas, lalu dengan apa namanya, dengan dasi, ya, lalu dengan topi dan lain sebagainya dari kebiasaan apa namanya adat atau ciri-ciri orang-orang kafir, orang-orang Nasrani dan Yahudi, dan mereka memperkenalkannya di tengah-tengah kaum muslimin hingga itu dijadikan sebagai suatu kita katakan satu tren ya, yang mana kalau memakai itu ini adalah tren kaum muslimin yang maju, dan yang tidak memakai seperti itu ini adalah suatu gambaran kaum muslimin yang mundur dan terbelakang. Demikian kan. Wal jawab annahum qawamuha ka'asad bima takun muqawamah. Jawabnya adalah sebenarnya ulama kaum muslimin telah melawan arus ini sejak dahulu dengan perlawanan yang sangat sengit dan sangat keras. Baida anna sunnatut ta'siril maghlub bil ghalib lam tanjah ma'aha muqawamul ulama. Akan tetapi karena pengaruhnya begitu dominan, arus westernisasi itu sangatlah deras, maka perlawanan para ulama ini tidak berhasil atau tidak memberikan pengaruh yang besar. Fatawarrafat adatul musyrikin wa libadhi katsirun minal muslimin, yang pada akhirnya banyak dari kaum muslimin ya yang terseret arus mengikuti dan menyerupai melatahi adat kebiasaan orang-orang musyrik dalam hal pakaian mereka dan kebiasaan mereka. Bal katsirun mimman yantasibuna ilal ilmi. Bahkan yang sangat disayangkan sekali juga adalah di antara mereka adalah atau kebanyakan dari mereka atau banyak dari mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri mereka sebagai ulama atau ahli ilmu, yaitu orang-orang yang dipandang sebagai berilmu. Ya, kita lihat penampilan mereka ataupun pakaian yang mereka kenakan ya mirip dan menyerupai orang-orang kafir. Bahkan misalan sayyi'an muslimin. Jadilah mereka ini sebagai ya satu contoh yang buruk ya bagi kaum muslimin. Ya, kita lihat sekarang ini ya antum bisa lihat mungkin ya ketika mereka ini tampil di televisi bagaimana bentuknya ya dengan jenggot tertutup rapi, klinik, kemudian kumis dipelihara tebal, ya kemudian dengan dagunya, ya kemudian dengan jasnya, ya tanpa memakai penutup kepala dan mirip seperti orang-orang kafir. Itulah yang kita lihat ya dari orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu. Ini sangat disayangkan sekali. Hingga mereka ini menjadi contoh bagi kaum muslimin. Dan kaum muslimin menjadikan mereka sebagai satu acuan. Mereka katakan, kenapa kita tidak boleh memakai seperti ini sementara si fulan yang alim memakainya dan menggunakannya. Baik. Wa yazinu dinul balla, dan masalahnya menjadi lebih rusak lagi adalah anna minhum man ya'tadiruna 'an shalah bi annaha tuhdith fi sarawil al-bantalun tajaqqudan yusawwihu man darahu
Sami'na hadza bi adamina min al-kafirin. Bahkan di antara mereka yang lebih parah lagi adalah ya'tadiruna as-salat. Ya'tadiruna as-salat artinya mereka meninggalkan salat. Mereka mencari-cari alasan meninggalkan salat dengan alasan apa? Mereka mengenakan celana bantalon atau celana jin. Yang mana dengan salat akan membuat tuhdidu fi tarawih wal bantalon tajaqudan fi sawil bantalon. Kalau dia nanti salat, maka celananya yang rapi tadi akan berkerut dan akan rusaklah penampilannya. Nah, ada sebagian orang yang sampai tidak salat gara-gara takut pakaiannya kusut. Kira-kira demikian yang ini dijelaskan di sini. Ya, gara-gara pakaiannya yang rapi, disetrika licin dan begitu ya. Sebagian memakai pakaian jin. Maka mereka tidak salat gara-gara menjaga agar pakaiannya tidak kusut. Ada yang sampai seperti itu. Kata beliau di sini, sami'na hadza bi adamina min katsirin. Kami mendengar alasan-alasan seperti ini dari banyak orang. Mereka tidak mau salat atau menangguhkan salat karena sedang memakai pakaian-pakaian seperti ini. Baik. Ada yang memakai jas, karena memakai jas agak sempit, dia katakan bahwa sulit ruku, sulit sujud. Koyak nanti kan jelasnya dia tidak salat gara-gara pakaiannya yang sempit tadi. Ya, gara-gara pakaian yang rapi dan licin setrikaannya tadi, maka dia tidak mengerjakan salat gara-gara itu. Nah, banyak kita lihat sekarang ini orang-orang yang karena alasan pakaian mereka nggak salat. Wah, masa salat memang tidak dipersiapkannya. Ya, akhirnya dia meninggalkan salat gara-gara pakaian. Ya, meninggalkan salat gara-gara pakaian. Ikhwan fillah azza wa yazinu billah aidan. Dan masalahnya lebih parah lagi. Ini yang pertama, kesalahan yang pertama tadi itu adalah tamhid. Bagaimana kesalahan itu terjadi dalam hal berpakaian di dalam salat. Itu diawali dengan apa? Kesalahan mereka berpakaian di luar salat yang merembet akhirnya juga ke dalam ibadah salat. Ya, karena kebanyakan dari mereka tidak membawa pakaian khusus untuk salat. Ya, tidak membawa pakaian khusus untuk salat. Apa yang dia pakai di luar salat itulah yang dipakainya ketika salat. Nah, dimulai dari kesalahan mereka ketika mengenakan pakaian di luar salat. Nah, ini merembet kepada kesalahan ya di dalam salat, dalam hal pakaian. Kenapa mereka salah di dalam berpakaian di luar salat? Salah satu penyebabnya adalah tasyabuh bil kufar, karena meniru pakaian orang kafir tadi, atau orang-orang non-muslim, atau orang-orang ajam. Ini pakaian-pakaian adat dan begitu ya, yang akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan tersebut. Yang pertama adalah as-salatu fi thiyabil hadhiqah allati tasifu awrat. Salat dengan mengenakan pakaian yang ketat hingga menampakkan bentuk aurat. Lafzu thiyabil hadhiqah ad-daghithah makruhun syar'an wa qibah. Ini beliau menjelaskan bahwa mengenakan pakaian yang sempit hingga sesak yang makainya ya, seperti dipres, bahkan seperti diikat dia, itu adalah perkara yang makruh, baik dilihat dari tinjau dari sisi syar'inya, dari sisi syariat maupun kesehatan, tibbah. Secara kesehatan juga ya tidak dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat hingga membuat dada sesak. Apalagi kalau dia kena sakit asma, kan begitu ya? Wah, itu sulit itu. Jadi banyak mudaratnya menggunakan pakaian-pakaian yang ketat ini. Di samping dari sisi syar'i, dia adalah perkara yang dilarang karena bisa menampakkan aurat. Dari sisi kesehatan juga memberikan mudarat atau membawa mudarat. Lidharari hadil badan, karena dapat memberikan mudarat kepada badan. Hatta inna ba'daha yata'athar sujud 'ala labisihi. Hingga sebahagian dari pakaian-pakaian ketat itu membuat orang yang memakainya enggak bisa sujud. Kalau sujud kejepit-jepit dia. Ya, kejepitlah ininya, selangkangannya, pahanya, yang berakibat dua. Rusaknya yang di dalam atau koyaknya pakaian. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu yang terjadi. Ya.
Coba lihat orang-orang yang mengenakan pakaian sempit itu. Kadang-kadang dia korbankan sujudnya dan rukuknya. Bagaimana? Dia rukuk tidak sebagaimana mestinya. Agak naik sedikit ke atas. Kenapa? Karena kalau betul-betul rukuk maka akan bunyi, gitu ya, crack gitu. Maka terpaksa dia rukuk seperti ini. Demikian juga sujudnya. Sujudnya juga tidak sempurna. Ya, sujudnya juga tidak sempurna. Kenapa? Kalau dia sujud secara sempurna dan demikian juga duduknya dan semua gerakan-gerakan salat dia korbankan gara-gara pakaiannya yang sempit tadi. Faida ada lubsuha ila tarki shalah urrima qat'an. Jika dengan memakainya dia tidak bisa salat, maka ini diharamkan. Qat'i diharamkan. Jelas diharamkan. Walau di ba'd salat, walaupun hanya pada beberapa salat saja dia tidak bisa gara-gara pakaian tersebut. Ya tetap diharamkan kepada pimpinan azan Allah. Jadi tidak boleh mengenakan pakaian-pakaian tertentu secara syar'i maupun secara kesehatan. Waqad sabata bi tajarrud anna aktsara man yalbisunaha la yusallun. Dan ya, realita kenyataan di lapangan membuktikan bahwa kebanyakan atau mayoritas orang-orang yang mengenakan pakaian-pakaian yang sempit ini tidak mengerjakan salat. Au illa qalilan. Atau mereka mengerjakan salat tapi sedikit, bolong-bolong. Kalau munafikin seperti munafikin. Atau dia mengerjakan salat tidak sempurna. Ya, dia mengerjakan salat dengan gerakan yang tidak sempurna, terganggu gara-gara pakaiannya yang sempit. Wa katsirun minal musallin hadhihi al-ayyam yusalluna bi thiyabin tasifu as-sawatayn. Dan banyak orang salat pada hari ini mereka mengerjakan salat dengan pakaian yang membentuk sawatain. Sawatain adalah dua bokong. Dua bokong itu sawatain. Nampak dua bokong. Ihdahuma aw kiltaihima. Salah satu atau dua-duanya. Ya, wa hadza al-Hafiz Ibnu Hajar an ashab fi man istafara ala salati fi tarawih ma'al qudrah. Al-Hafiz Ibnu Hajar menukil dari ashab tentang hukum orang yang istafara ala salati tarawih ma'al qudrah, yang hanya mengenakan salat dengan mengenakan celana padahal dia mampu, yaitu untuk mengenakan yang lain. Yu'idu fil waqti illa in kana safiqan wa an ba'd al-Hanafiyah yuqra. Kecuali jika itu sebab, dan menurut sebagian ulama Hanafiyah itu hukumnya makruh. Itu tentang orang yang salat dengan hanya mengenakan salat tarawih hanya pakai celana saja ma'al qudrah, padahal dia mampu untuk pakai yang lain, maka dikatakan yu'idu fil waqti. Hukumnya dia harus mengulang salat itu jika masih berada dalam waktu. Demikian yang terjadi. Hadza an-tarawihim al-wasi'ah jiddan. Ini berkaitan dengan celana yang dikenal pada masa Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu celana yang lebar. Ya, celana lebar. Celana seperti celana Pakistan. Ya, seperti itulah kira-kira celana mereka waktu itu. Ya. Sama baluka fil bantalun ad-dayyiq jiddan. Lalu bagaimana pula dengan bantalun atau celana jin yang sangat sempit sekali itu? Nah, demikian yang berikutnya. Nah, dulu Al-Allamah Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan kalau dia mengenakan celana itu saja dalam sholat, padahal celana itu lapang, luas celana mereka waktu itu, dan dia mampu untuk pakai yang lainnya, maka dia harus mengulang sholatnya. Ya, lalu bagaimana pula dengan orang yang mengenakan celana yang super ketat dan super sempit? Qala Al-Allamah Al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan, wal bantalun fihi musibatan. Mengenakan bantalun, memakai celana jin itu membawa dua musibah. Ada dua musibah di dalamnya. Musibah yang pertama adalah hiya anna labisahu yatashabbahu bil kufar. Orang yang memakainya
telah jatuh dalam tasyabbub bil kufar, meniru orang-orang kafir. Kita tahu bahwa celana jin ini bukan berasal dari kebiasaan kaum muslimin. Dia adalah kebiasaan orang-orang kafir, para koboi, kan begitu ya. Yang biasa memakai celana jin ini adalah koboi. Berasal dari sana. Wal muslimun kanu yalbisuna sarawil al-wasi'ah al-qassabah. Adapun kaum muslimin, kebiasaan mereka di negeri-negeri Islam dan negeri-negeri kaum muslimin adalah mengenakan celana yang lebar, fatfadhah, yang lapang. Allati mazal al-ba'du yalbisuha fi Suriya wa Lebanon. Yang mana celana seperti ini masih ada dan masih dipakai, masih dapat dilihat di Syria dan di Lebanon. Ya, kita katakan di sebagian negara-negara Islam yang lainnya, ya seperti di Pakistan, di India, kaum musliminnya, ataupun di Afghanistan, ya, kemudian di Iran dan sebagian negara-negara Teluk, ya, Irak misalnya, itu masih ada celana-celana seperti ini yang kembang, kemudian besar, lapang dan luas. Sama arafal muslimun al-bantalun illa ina masyu'miru, dan kaum muslimin tidaklah mengenal celana bantalun ini, yaitu celana jin ini, kecuali ketika mereka dijajah oleh bangsa penjajah, yaitu para penjajah. Tsumma lamma unsahiba al-musta'mirun, dan ketika insahabal musta'mirun, para penjajah ini keluar dari negeri mereka seperti Belanda keluar dari Indonesia, maka kebiasaan-kebiasaan ini masih tersisa. Tarafu atharahum as-sayyi'ah. Mereka masih meninggalkan peninggalan mereka yang buruk. Wa tabannaha al-muslimun. Lalu kaum muslimin mengambilnya dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Bi ghawatihim wa jahalatihim, karena kebodohan dan kejahilan mereka. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah musibahnya orang yang pakai celana jin itu menyerupai kaum kufar. Yang kedua, kata beliau, kata Syekh Albani, al-musibatu tsaniyah hiya anna al-bantalun yuhajjimul awrat. Celana bantalun atau celana jin ini menampakkan bentuk aurat. Wa auratul rajuli min ar-rukbah ila as-surrah. Dan aurat laki-laki itu dari rukbah, yaitu dari lutut sampai surrah, putar. Itulah dia aurat. Aurat ada dua. Ada aurat umum, yaitu dari pusar sampai lutut. Dan ada aurat al-mughallazah, aurat vital, yaitu kemaluan. Di mana bedanya adalah aurat yang selain aurat vital ini kadang-kala tidak tertingkap seperti Nabi, kadang-kala tertingkap paha beliau dan nampak paha beliau, kan begitu ya. Nah, tapi ada aurat yang tidak boleh nampak sama sekali dan harus ditutup rapat-rapat. Itulah dia al-aurat al-mughallazah, artinya aurat vital, yaitu kemaluan. Demikian itu. Wal musalli yaftaradu alaihi an yakuna ab'ad ma yakunu an ayyati Allah. Dan seorang yang salat seharusnya, kata beliau, adalah orang yang paling jauh dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang salat itu dia menghadap Allah. Ya, orang yang salat menghadap Allah, sebagaimana yang kita jelaskan dalam mukadimah kemarin. Orang yang salat itu ibarat mempersembahkan sesuatu kepada yang diagungkannya. Tentunya dia persembahkan yang terbaik. Dan dia sangat jauh dari apa-apa yang membuat murka orang yang dihadapinya atau Rabb yang disembah. Wa huwa lahu sajidun. Karena di dalam salat itu dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatura iliyatuhu mujassimataini. Lalu apakah pantas ketika dia sujud nampak lekukan itu, kemaluannya, alat vitalnya? Bal watura ma bainahuma mujassaman. Bahkan nampak jelas antara keduanya, bokongnya nampak dan lain sebagainya. Seperti yang kita saksikan dari sebagian orang-orang yang salah. Nah, ini musibah bukan itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa kaifa yusalli hadzal insan wa yaqifu baina yaday rabbil alamin? Ya, bagaimana apakah pantas seorang insan salat seperti ini?
lalu dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Wa minal ajab, dan yang sangat mengherankan adalah, kata beliau, anna katsiran min asy-syabab al-muslim yunkiru 'ala an-nisa libasuhunna dayyiq. Banyak pemuda-pemuda muslim yang mengingkari wanita-wanita yang mengenakan pakaian yang sempit karena membentuk, kata mereka membentuk tubuh wanita-wanita itu. Wa hadha sabab yang sangat tahu, sementara pemuda ini dia lupa dirinya sendiri. Fa innahu waqa fi ma yunkar, fa fi ma yunkir. Dia sendiri jatuh pada perkara yang diingkarinya. Wala farqa bainal mar'ati allati talbas al-libas ad-dayyiq. Tidak ada beda, kata yang begini, antara seorang wanita yang mengenakan pakaian yang sempit, allati yasifu jismaha, yang menampakkan tubuhnya, ya, tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan, dan pakaian sempit yang dipakainya hingga membentuk auratnya ini, itu dilarang dan diharamkan. Ya. Nah, dalam hukum ini tidak ada beda antara wanita yang mengenakan pakaian yang sempit itu, yang membentuk tubuhnya itu, wa bainasy syabab allazi yalbas al-bantalun, dengan para pemuda yang mengenakan bantalon atau celana jeans yang menampakkan auratnya juga. Walaupun auratnya itu dari lutut sampai pusat. Apa bedanya? Tidak ada beda, kata beliau. Wa huwa aidan yasifu ilyatah. Ya, pemuda itu juga menampakkan alat vitalnya, bokongnya, yang mana itu adalah aurat. Ya. Fa ilyatul rajul wa ilyatul mar'ah min haitsu innahuma aurat kilahuma sawa. Dan ya kita katakan bokong, baik itu pria maupun wanita, hukumnya sama, yaitu aurat. Ya, kilahuma sawa, dan keduanya hukumnya juga sama, yaitu dilarang untuk dinampakkan dan dipakai pakaian yang membentuk keduanya itu. Demikian. Saya ibu alat sebab ayam salihu li hadhil musibah. Oleh karena itu beliau mengatakan wajib bagi para pemuda untuk memperhatikan, ya dan waspada terhadap musibah ini. Allati ammathu illa man sya'allah wa qalilun ma'hum. Yang mana musibah ini sudah merata di kalangan para pemuda kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat sedikit mereka itu. Dan kalau kita lihat sekarang ini, ya banyak kaum muslimin yang masih bukan hanya pemuda, bahkan kita katakan sebahagian orang-orang tua yang sudah 50 tahun, tetapi masih gemar pakai celana-celana ketat seperti ini. Dan kita mungkin kalau tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin di rumah kita masih banyak koleksi celana jin. Ya, masih banyak koleksi jinnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, celana seperti ini tentu tidak boleh dipakai di dalam salat. Baik. Kalau ada yang mengatakan, ya, Ustaz, bagaimana kalau celana itu dipakai di rumah saja untuk tidur saja? Enggak dipakai keluar, cuma untuk tidur saja. Gimana? Ya, kena musibah yang pertama, walaupun tidak kena musibah yang kedua, yaitu musibah tasyabuhi bil kufar. Nah, demikian. Memang lebih ringan, akan tapi masih ada musibahnya. Baik, yang bagus adalah tidak mengenakannya. Baik. Wa amma idza kana al-bantalun. Nah, kemudian di sini saya menjelaskan, apakah hukum bantalon ini mutlak? Bantalon itu tidak boleh dipakai, celana jin tidak boleh dipakai, atau bahan jin itu haram? Dikatakan di sini, beliau mengatakan, amma idza kana al-bantalun wasi'an ghairu dayyiq sahhat fihi shalah. Adapun jika celana jin itu luas, tidak sempit, lapang, sahhat fihi shalah, maka sah salatnya. Ya, artinya kalau antum nampak pakai bahan jin, ya, tapi luas, lapang seperti celana Pakistan, kan begitu ya? Iya, boleh, silakan, sah salat dengan mengenakannya. Bahkan ya kita katakan dengan bahannya yang tebal itu lebih menutup, kan begitu ya? Tidak transparan, ya dijamin tidak transparan. Hanya saja masalah ya ketat atau tidaknya. Nah, kalau dibuat tidak ketat, maka itu tidak apa-apa, sah salat. Hanya saja yang punya bantalon nggak bisa lagi dipermakkan begitu ya, kecuali ditambah kanan kiri, sisi kanan dan kirinya. Nah, nggak tahu apakah tukang jahit bisa mempermaknya hingga dibuat lapang begitu. Wallahu a'lam, siapa yang ahli di sini?
Ada yang mengatakan wa mubazir Ustaz. Koleksi celana jeans saya 1 lemari, apa dibuang semua? Ya kalau bisa dipermak dibuat lapang begitu, ya silakan. Tapi kalau tidak bisa maka itu tidak bisa dipakai. Saya itu mengikuti. Wal afdal ayyakuna fawqahu qamis. Dan yang lebih afdal adalah di atasnya itu ditutupi dengan apa? Jamin. Yasturu ma baina as-surrah wa rukbah, yang menutupi antara pusar dan lutut. Demikian yang kami ikuti. Yanzilu an dzalika ila nisfis sa', dan boleh diturunkan sampai pertengahan betis. Aw ilal ka'ab, atau turun sampai apa batas maksimalnya sampai mata kaki. Li'anna dzalika akmalu fis sitri, dan itu lebih sempurna di dalam hal menutup aurat. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah penjelasan dari Syekh Al-Albani berkenaan dengan celana jin tadi, ya. Jadi celana jin itu kalau dia dibuat lapang seperti celana orang Pakistan, celana gombor kan gitu ya. Nah, itu bukan celana jin lagi. Dan orang-orang juga sepakat, ya. Dan ya apa namanya? Ya ahli mode juga sepakat kalau sudah dibuat celana seperti celana Pakistan itu apa disebut jin juga. Kayaknya jin itu khusus untuk penyebutan celana itu sempit. Wallahu a'lam. Apa yang demikian? Antum yang dulu penggemar jin, kalau jin itu dibuat seperti celana Pakistan, apakah masih disebut jin juga? Pak Yamin? Hah? Jinjan? Kayaknya tidak, ya. Itu tidak lagi masuk dalam kategori celana jin, karena biasanya celana disebut celana jin, celana bantalon apabila dia sempit. Wallahu a'lam. Nah, baik. Nah, itulah dia kesalahan yang pertama dari orang-orang yang sholat berkenaan dengan pakaian mereka, yaitu mereka memakai pakaian yang sempit, baik, yang membentuk aurat, ya, sempit dan membentuk aurat. Bab yang kedua, as-salatu fi thiyab ar-raqiqah asy-syafafah, mengenakan pakaian sholat dengan mengenakan pakaian yang tipis dan transparan. Artinya menampakkan apa yang ada di sebaliknya. Kama tukrahu sholatu fil malabisil haziqah, sebagaimana halnya makruhnya salat dengan mengenakan pakaian yang sempit, alati bidhiha tahki al-aurat, yang karena sempitnya itu ya bisa membentuk aurat dan membentuk menampakkan bentuknya, ya. Fa innahu la tajuzu shalah fi thiyabir raqiqah. Demikian pula tidak boleh salat dengan mengenakan pakaian yang tipis. Artinya di sini adalah transparan, ya, tipis, ya, belum tentu transparan. Makanya beliau mengatakan raqiqah syafafah, tipis dan transparan. Di sana ada pakaian yang tipis tapi tidak transparan. Ada yang tipis tapi tidak transparan. Nah, jadi ditambahkan di sini asy-syafafah, tipis dan transparan. Apakah Anda pernah melihat bahan yang tebal tapi transparan? Ada. Tebal tapi transparan. Allah. Jadi beliau menambahkan menggunakan dua kata ini supaya menjelaskan maksud. Karena kalau dikatakan raqiqah saja, maka belum tentu, ya, semua bahan yang tipis itu transparan. Demikian Allah. Maka dikatakan di sini raqiqah syafafah, tipis dan transparan. Baik. Mengapa pakaian yang transparan ini dilarang? Ya, karena tasukku amma wara'aha minal badan. Karena dia menampakkan apa yang ada di sebaliknya. Ya, bagian tubuh, anggota tubuh yang ada di sebaliknya akan menampakkan aurat, seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian itu. Nampaklah pusarnya, kan begitu ya? Nampaklah, ya, kita katakan pahanya. Ya, bahkan sebagian nampak ya, auratnya. Ya, dengan memakai pakaian seperti itu sangat tipis, ya, hingga transparan atau berbayang. Minimal enggak nampak sekali kan begitu ya. Tapi berbayang. Dapat diketahui apa yang ada di sebaliknya. Nah, ini dilarang ikhwan fillah azza wa iyyakum. Ya, la tajuzu shalah fi thiyabir raqiqah allati tashuffu ma amma wara'aha. Tidak sah atau tidak boleh salat dengan mengenakan pakaian yang tipis transparan yang menampakkan apa yang ada di sebaliknya.
Kamalabis ba'dil maftunin al-yawm bihadhihi surral min as-siyar. Bagaimana banyak orang-orang sekarang ini yang terfitnah, artinya ya kita katakan menjadi korban ya pakaian-pakaian model seperti ini, itu yang tipis-tipis tadi. Wa yaqtuduna hadhihi al-uyub asy-syar'iyyah qasdan li'annahum asra as-syahwat, dan mereka ini kata beliau adalah orang-orang yang terbelenggu ataupun menjadi tawanan syahwat, wa adidul adat, dan menjadi budak al-adat, yaitu budak mode. Kadang-kadang yang memperkenalkan pakaian-pakaian yang tipis transparan ini adalah mode. Lagi mode dan trennya pakai apa namanya kita katakan bahan ini, maka orang-orang pun membelinya dan mengenakannya sebagai pakaian mereka. Rahimahullah. Jadi semua kembali kepada ya sikap melata dan suka meniru dan mengikuti perkembangan mode. Walaupun itu ternyata bertentangan dengan ya kita katakan syariat dan kaidah-kaidah syariat. Wa min hadzal bab, dan termasuk di dalam bab ini adalah as-shalat fi malabisin naum qiyamat. Termasuk di dalam larangan ini adalah salat dengan mengenakan pakaian tidur yang disebut dengan piyama. Piyama biasanya pakaiannya tipis, ya. Dan ini dilarang memakai pakaian untuk tidur sebagai pakaian salat. Yaitu pakaian yang khusus untuk tidur, biasanya disebut piyama. Ya, Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan di dalam sahihnya dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anis salati fi thawbil wahid. Seorang laki-laki berdiri menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang salat dengan mengenakan sehelai pakaian saja. Yaitu dia bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku salat dengan mengenakan sehelai pakaian saja?" Maka Nabi mengatakan, "Awa kullukum yajidu thawbaini?" Apakah kalian semua memiliki dua pakaian atau dua pasang baju, ya, dua setel baju? Artinya tidak semua dari kalian memiliki dua setel baju, maka artinya boleh mengenakan salat dengan mengenakan sehelai kain saja. Summa sa'ala rajulun Umar faqala. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Umar dan mengatakan, faqala idza wasa Allahu fa'uti'u. Maka Umar mengatakan kepadanya, ya, laki-laki itu bertanya lagi kepada Umar, maka Umar berkata, idza wasa Allahu fa'uti'u. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kalian, maka pergunakanlah kelapangan itu. Artinya kalau kamu memang hanya memiliki satu helai pakaian saja, maka itu ya darurat. Artinya apa? Memang cuma itu pakaiannya. Misalnya orang yang sangat miskin, tapi sekarang ini juga tidak tergambar seperti itu. Pada zaman Nabi memang ada. Seperti orang yang mau nikah nggak punya apa-apa, hanya sehelai kain. Disuruh cari mahar. Ya, kita katakan sebongkah cincin besi saja dia tidak bisa. Dia tidak bisa untuk mencarinya dan memberikannya. Ya, dia cuma punya sehelai kain, dan kain itu kalau diberikan sebagai mahar, maka dia tidak pakai apa-apa. Nah demikian. Itu ada pada zaman Nabi. Tapi kalau sekarang wallahu a'lam, ya mungkin saja ada ya. Nah demikian. Maka Umar mengatakan ketika laki-laki itu bertanya kepada Umar, atau ada seorang laki-laki bertanya kepada Umar tentang masalah ini, yaitu tentang masalah mengenakan sehelai pakaian saja di dalam salat, maka beliau mengatakan, idza wasa Allahu fa'uti'u. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kamu dalam hal dunia, ya kamu punya banyak pakaian, kamu punya banyak kita katakan baju, maka fa'uti'u, maka pergunakanlah kelapangan itu. Shalla rajulun fi izarin wa rida, maka hendaklah seorang itu salat dengan mengenakan apa? Izar wa rida, dengan mengenakan izar dan rida, yaitu dengan mengenakan sarung dan selendangnya. Fi izarin wa qamis, atau mengenakan sarung dan gamisnya. Fi izarin wa qubba, dengan mengenakan sarung dan celananya. Fi sarawil wa rida, dengan mengenakan celana dan ridanya. Fi sarawil wa qamis, atau mengenakan celana dan gamis. Fi sarawil wa qubba, dengan mengenakan sarawil, yaitu celana dalam dan celana luar. Wa fi tubban wa qubba, dengan mengenakan tubban, yaitu jenis celana pendek juga, dan qubba,
yaitu semacam mantel. Wafi tuban wa qamis, dan dengan menggunakan tuban yaitu celana jenis celana pendek dan jami. Artinya bervariasi. Pergunakanlah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kamu. Jadi rezeki dan kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kamu. Yaitu gunakanlah pakaian-pakaian yang kamu miliki untuk mengerjakan ibadah salat yang terbaik darinya. Wara'a Abdullah bin Umar nafi'an yusalli fi khulwatihi fi thawbin wahidin faqala lahu. Abdullah bin Umar melihat Nafi' mengerjakan salat saat sendirian dengan sehelai pakaian saja. Ya, jadi Abdullah bin Umar melihat Nafi' mengerjakan salat sendirian dengan mengenakan sehelai pakaian. Faqala lahu. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Alam aksuka saubain." Ya, ini perlu kita ketahui latar belakangnya. Nafi' ini adalah maula Ibnu Umar, artinya budak Ibnu Umar. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadanya, "Alam aksuka saubain." Bukankah aku telah memberikan kepadamu 2 helai pakaian? Maka Nafi' mengatakan, "Bala." Iya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Apa kunta takhruju ila suq fi thawbin wahid?" Apakah engkau tega keluar ke pasar dengan mengenakan sehelai pakaian saja? Ya. Apakah engkau tega keluar ke pasar dengan mengenakan sehelai pakaian saja? Maka Nafi' mengatakan tidak tega. Ya enggak tega lah. Ya, keluar ke pasar dengan mengenakan sehelai pakaian saja. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Wallahu ahaqqu ayyutajammala lahu." Allah Subhanahu wa taala lebih berhak ya untuk kamu berhias kepadanya. Jadi kita lebih berhak berhias kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala daripada ketika menghadap manusia. Nah, demikian ini merupakan adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dia salat dengan penampilan yang terbaiknya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu, yaitu pakaian kamu yang kamu miliki yang terbaik yang kamu miliki ketika kamu mendatangi masjid-masjid, yaitu ketika hendak mengerjakan salat ibadah. Jadi di sini Abdullah bin Umar menegur Nafi' karena hanya mengenakan sehelai pakaian. Beliau tidak mengatakan bahwasanya salat Nafi' tidak sah. Salatnya sah, akan tapi tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengenakan sehelai pakaian saja untuk salatnya. Nah, demikian di dalam salatnya. Demikian pula dengan piyama, ikhwanifiddin. Bagaimana hukum orang yang salat dengan mengenakan piyama? Ya kita katakan salatnya sah selama itu telah memenuhi kriteria menutup aurat. Akan tapi makruh, tidak pantas bagi seorang muslim untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala asal-asalan saja. Bagaimana kita jelaskan di dalam muqaddimah bahwa kadar kecintaan seseorang kepada Allah itu dapat dilihat barometernya dari apa? Dari salatnya. Bagaimana dia mempersiapkan diri untuk salat. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah, tentu tidak etis dia salat hanya dengan apa? Sarung dan pakai singlet, kan begitu ya? Pakai sarung, pakai singlet saja begitu. Ya kita katakan bahkan ini sah salatnya. Sebagian orang ada yang berdalih seperti itu. Nah, kalau dia hanya punya itu saja mungkin ini bisa dimaklumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan kepadanya, tapi dia tidak menggunakannya. Tidak menggunakannya. Sungguhnya Allah suka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, dia menampakkannya. Itu ada hadisnya. Dia menampakkannya. Para ulama menjelaskan terutama di dalam salat. Kenapa? Karena di dalam salat ada perintah, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Nah, ini dapat kita lihat perintah Nabi ketika salat Id, bagaimana kita diperintahkan untuk mandi, dan salat Jumat juga mandi, kemudian mengenakan pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Nah, demikian ini rahimahnya wa rahimakumullah. Nah, di sini makna dari teguran Abdullah bin Umar kepada Nafi. Demikian ini. Soalnya Nafi di sini salat sendirian, dia merasa salat sendirian saja kan begitu ya. Nah, ternyata terlihat oleh majikannya yaitu Abdullah bin Umar. Baik. Jadi ketika seorang itu salat janganlah dia merasa sendiri kan begitu ya. Wah, saya sendiri enggak terlihat pakai mati lampu lagi kan begitu ya. Pakai sarung, pakai
pakai singlet lalu dia sholat. Begitu. Baik. Wa hakadha man yusalli fi malabisin naum. Nah, ini kembali kepada perkataan Syekh. Demikian pula orang yang sholat dengan mengenakan pakaian tidur. Maksudnya adalah pakaian yang khusus dipakainya untuk tidur. Ya. Kadang-kadang kita karena ketiduran kan pakai pakaian yang biasa dipakai untuk sholat. Nah, itu bukan pakaian tidur namanya. Yang dimaksud dengan malabisun naum adalah pakaian yang memang khusus dibuat dirancang untuk tidur. Contohnya piyama, ya. Contohnya piyama. Enggak ada orang yang keluar ke pasar pakai piyama. Nah, demikian yang itu. Baik, yang dirancang untuk tidur. Dan urufnya itu adalah pakaian untuk tidur. Fa innahu yastahi ay yakhruja ila as-suq biha. Tentunya dia akan malu keluar ke pasar dengan mengenakan pakaian seperti itu. Lirik fatiha wa safafatiha. Ya karena ketikisannya dan transparannya pakaian tidur tersebut. Saya dikonektif azanillah. Di sebagian hotel itu biasanya disediakan pakaian tidur ya, digantung di lemarinya ini pakaian tidur. Nah, itulah dia pakaian tidur. Ya, karena itu pakaian itu dipakai untuk tidur. Nah, termasuk di dalamnya ikhwan adalah pakaian haid bagi wanita. Nah, wanita ada di sana pakaian haid. Nah, pakaian ini juga tidak layak dipakai untuk salat. Ya, demikian juga pakaian kerja. Ya, ini juga tidak pantas untuk dipakai untuk salat. Ini pakaian ke kebun kan begitu ya. Nah, pakaian. Nah, kalau bisa, ya, maka hendaknya kita gunakan ya nikmat Allah itu untuk apa? Untuk menghadapnya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena kita yakin ketika kita sholat Allah Subhanahu wa taala melihat kita ya, dan Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan orang yang sholat. Karena kita bermunajat kepadanya, maka kita lebih pantas untuk berhias diri untuk menghadapnya. Seperti kata Abdullah bin Umar, "Wallahu ahaqqu ayyutajammalu lahu." Allah adalah yang lebih berhak untuk melihat penampilanmu yang paling bagus, terutama di dalam salat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa qala Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid, "Inna ahlal ilmi yastahibbuna lil wahid al-mutif ala thiyab. Ayatajammala fi salatihi mastata'a bi thiyabihi." Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Tamhid mengatakan sesungguhnya ahli ilmu menyukai bagi seseorang yang mampu lil wahidil mutif. Artinya seorang yang mampu, berkemampuan memiliki pakaian ayatajammala fi salatihi mastata'a bi thiyabihi. Untuk berhias dengan pakaiannya di dalam salat yang mampu dia pakai. Apalagi sekarang ini kan begitu ada setrikaan. Ya setrikaan. Kemudian ada pewangi ini untuk pria ya. Ya, diberi pewangi kan begitu wangi dia. Kemudian beberapa hal yang membuat pakaian itu menjadi baik kan begitu ya, cerah. Maka gunakanlah itu ya. Demikian saja. Wa tibihi wa siwakihi. Demikian pula dia berhias diri dengan apa? Dengan minyak wanginya dan siwaknya. Yaitu dengan memakai minyak wangi dan apa? Bersiwak. Nah, demikian. Itu dia gunakan alat-alat untuk kerapian dan kecantikannya. Demikian untuk berhias diri. Baik. Qala al-fuqaha fima bahasi syuruti sihhatis shalah. Para fuqaha menjelaskan tentang pembahasan syarat sahnya salat. Yaitu pembahasan sitrul aurat, pembahasan tentang menutup aurat. Mereka mengatakan dalam pembahasan tersebut, wa yustaratu fi-satiri ayyakuna katifan, disyaratkan fi-satir pada pakaian yang menutupi badannya itu atau auratnya itu ayyakuna katifan, agar bahannya itu tebal. Fala yujzi satir raqiq, tidak bisa dikatakan sah atau cukup jika kain penutupnya itu atau bahan pakaiannya itu raqiq, yaitu tipis. Alladhi yasifu launul basrah, yang dapat menampilkan atau menampakkan ya warna kulitnya. Ya, warna kulitnya atau bentuk tubuhnya. Sehingga nampaklah dia gemuk atau kurus, kan begitu ya.
Karena kalau pakai pakaian yang tebal kan nggak nampak gemuk dan kurusnya kan begitu ya. Tapi kalau pakai pakaian yang transparan nampaklah kan begitu ya. Bagaimana bentuk dadanya, bagaimana bentuk lengannya, nampaklah apa yang ada di balik pakaian itu. Nampaklah apakah dia kurus atau gemuk. Demikian ya teman-teman. Wa hadza fi haqqi dzakari wal unsa. Dan ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Masalah ini, syarat ini. Sawa'un shalla mufaridan am jama'atan. Baik yaitu salat sendiri apalagi berjamaah. Ya kita katakan am jama'atan apalagi berjamaah. Dan sangat makruh hukumnya antum datang salat ya berjamaah dengan pakaian seperti ini. Karena di samping yaitu dilarang bagi dia, bagi yang memakainya juga dapat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan antum pakai pakaian yang apa namanya? Kita katakan yang transparan. Antum sholat, kebetulan dapat sholat di depan. Bagaimana? Ya, apa akibatnya terhadap orang yang di belakang? Terganggu sholatnya. Ya, dia mau mejam nggak bisa kan begitu ya? Nggak boleh mejam dalam sholat. Ya, mau buka matanya apa pemandangan yang di depannya begitu kan begitu ya? Ini mengganggu. Jadi kalau dia dalam sholat berjamaah maka kemakruhannya lebih besar lagi. Nah, maka dikatakan sini ini berlaku baik dia sholat sendirian apalagi berjamaah. Fakullu man kashafa auratahu ma'al qudrah ala fitriha la tasihhu salatahu. Setiap orang yang membuka auratnya padahal dia mampu untuk menutupinya maka tidak sah salatnya. Walau kana munfaridan, walaupun dia salat sendirian fi makanin mudlim, di tempat yang gelap. Ya, di tempat yang gelap gulita. Artinya apa? Tidak lantas karena gelap gulita enggak bisa terlihat sama sekali. Kemudian boleh sholat tanpa menggunakan pakaian, pakai celana pendek saja. Kenapa? Gelap gulita tak nampak sama sekali. Ya. Lihat ke bawah aja tak nampak apa-apa kan begitu ya. Walaupun dalam tempat yang gelap gulita sekalipun, nggak boleh kita sholat dengan membuka aurat. Dengan alasan bahkan nggak nampak ini, mana nampak kan begitu ya. Nah, seperti ada aliran sesat kan begitu yang sholat tanpa sehelai benang pun yang ada di tubuhnya, tapi di tempat gelap. Kata mereka ini lebih apa namanya? Lebih fitrah, lebih fitrah. Jadi itu batil. La tasihhu salatuh. Lil ijma' ala annahu fardhun fi shalah. Berdasarkan ijma' bahwasanya itu merupakan satu kewajiban di dalam salat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, ambillah atau pakailah pakaian kamu ya di setiap kali kamu datang dan ingin mengerjakan salat di masjid. Baik masjid. Wal muradu bizina, yang dimaksud dengan az-zina atau perhiasan di dalam ayat tersebut adalah mahalluha, yaitu tempatnya, wa huwa at-thawb, yaitu pakaian. Jadi dimaksud dengan zina di dalam ayat tersebut adalah pakaian. Wa bil masjid, dan yang dimaksud dengan masjid adalah as-shalah. Baik. Ai albasuha ma yuwari auratakum inda kulli shalah. Yaitu jadi ayat itu artinya adalah pakailah apa-apa yang dapat menutup aurat kamu di setiap kali kamu hendak salat. Itulah maksud dari ayat tersebut. Dan nanti akan kita lanjutkan min hadzal bab salatu ba'dihim fi thawbin satiril jasadid dadad ar-raqib. Yaitu salatnya sebagian orang yang menutupi tubuhnya dengan dasdad, yaitu semacam apa namanya pakaian olahraga yang ketat ya demikian. Di Pulau Al-Basrah yang menampakkan warna kulitnya. Baik. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, jadi ini bab yang pertama atau pasal yang pertama berkaitan dengan menutup aurat. Dan jika ada pertanyaan berkaitan dengan ini, ya. Ya kalau nggak dibuat lapang hingga keluar dari sambungan apa? Iya. Gunting apa? Guntingan apa? Ya, di gamis juga macam-macam. Ya, ada ya gamis model Lahori yang enggak ada ininya. Seperti ini Lahori namanya. Ada yang pesawari yang ada ini apa namanya?
ada ruangnya, potongannya lain. Gitu. Demikian juga celananya. Jadi yang jadi batasan adalah lapang dan luasnya itu dia. Gimana? Dananya jin, dia ya tertutup memang, ya tertutup. Cuma musibahnya yang pertama tadi dia pakai celana jin jatuh dalam bentuk tersebut, ya bil kufar dengan orang-orang kafir. Ya. Kecuali jin itu sudah dirubah bentuknya hingga tidak jin lagi gitu. Iya dirubah. Iya. Menjual celana jin. Ya, tinggalkan dia gantilah usahanya, mempermak celana jin gitu. Iya, itu apa namanya? Kita katakan celana jin itu tidak bisa dipakai kecuali demikian bentuknya, ya kan? Jadi bagusnya ya dia ganti. Ya, iya celana biasa begitu. Celana biasa. Celana jin tapi bentuknya lain kan begitu ya, enggak jin lagi gitu. Nah, mungkin dia buat mode baru kan gitu ya. Ya, sekarang ini kan kita katakan, ya, manusia ini kan perang mode. Dan mode itu terus berganti-ganti. Nah, kalau misalnya antum jual celana jin yang lapang gitu, ya satu saat juga bisa tren juga gitu. Namanya juga tren, tergantung ya konsumen, pembelinya. Ya, kalau misalnya dia punya usaha seperti itu, dia ganti saja, dia buat ya celana bahan jin dengan potongan Pakistan kan begitu ya, celana seperti celana ya. Mungkin banyak juga peminatnya. Ya. Nah, demikian. Kan itu boleh. Nah, kalau sudah seperti itu kan boleh. Masih ingat Pak? Dulu mode dulu sebrai, tipis di atas, kembang di bawah. Zaman saya muda gitu, terbalik, kembang di atas, kuncup di bawah. Siapa yang masih ingat itu? Mode gitu. Mode zaman saya itu, kalau zaman saya itu, dulu celana saya waktu masih muda, dulu nggak jin itu justru nggak tren. Yang tren itu bawahnya kuncup, sampai sampai gini. Nah, atasnya itu kembang. Atasnya kembang. Waktu zaman-zaman anak breakdance dulu itu seperti itu celananya kombor-kombor seperti itu. Tapi bawahnya kuncup. Nah, begitu. Enggak isbal lagi. Tapi itu dulu kan begitu ya. Nah, itu mode, maksudnya kita berbicara mode itu ya terus berubah-ubah seperti itu gitu. Jadi kita juga enggak perlu ikuti. Nah, ditinggalkan cedrai kan begitu ya. Muncul yang kombor di atas itu. Nah, sekarang balik lagi kan begitu ya. Balik lagi cedrai lagi kan udah musim walaupun enggak seperti dulu kan. Ya begitu. Mode itu terus ya begitu-gitu saja. Ya. Balik ke sini, bosan di sini nanti tidak gitu. Siapa yang masa mudanya tahun 80-an mungkin masih ingat. Ya. Dan yang lebih parah lagi, mungkin saya tidak menyebutkan di sini. Tapi kalau saya mengetahui sebenarnya mungkin geleng-geleng kepala. Sudah pakai ujin, koyak-koyak pula itu. Ada sebagian orang yang sudah pakai ujin, koyak-koyak model nggak tahu lah apa ya. Sudah dia sempit,
Dikoyak-koyak lagi, kita pernah lihat ya. Nah, lututnya kan begitu ya, atasnya sedikit dikoyak. Nah, ya. Apa? Jadi apa celana bela? Nah, saya nggak tahu namanya, tapi itu muncul sekarang. Ya karena ada juga di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum fakir, ya fuqara, fakir, dan fakirnya sufi ya, sufi. Yang juga pakai pakaian-pakaian seperti itu, pakaian yang compang-camping, sengaja gitu. Untuk mencompang-campingkan pakaiannya. Yang lucunya sebagian kaum sufi ini dia nggak tahu batasan aurat, yang dicompang-campingannya pada tempat yang membuka aurat. Ya, apalah belahlah di sini kan di daerah sekitar pusat. Nampaklah ya benar di bawah pusatnya. Akhirnya nampak auratnya. Demikian. Nah, ada juga sebagian aliran sufi yang pakai pakaian seperti orang-orang itu. Nah, ya. Namanya kaum fuqara, darwis. Pernah dengar darwis? Ya. Nah, itu juga pakainya compang-camping begitu. Ya, kalau sudah pakai celana, ada yang banyak mungkin bertanya, kalau sudah pakai celana apakah harus pakai kain? Nah, karena ada sebagian orang yang apa namanya yang mengatakan bahwasanya walaupun dia sudah pakai celana harus pakai kain. Dia mengambil dari hadis Nabi wa'taziru wa tasarwalu. Ya, pakailah celana dan pakailah kain. Artinya mereka artikan harus pakai dua-duanya, enggak boleh satu saja. Kain saja atau celana saja. Jadi kita katakan orang yang pakai celana dan sarung itu lebih sempurna bagus. Tapi kalau dia pakai celana saja tanpa pakai sarung juga tak mengapa. Itu bukan syarat dan bukan apa namanya satu keharusan. Wallahu a'lam. Selama celananya itu lapang ya. Nah demikian. Allah. Baik, demikian saja ya pertemuan kita pada kesempatan ya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.